Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan membuka dan membedah tuntas sebuah dokumen yang sangat fundamental, yaitu Mukadimah atau pembukaan dari Konstitusi Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua tahun 2020. Misi kita bersama Anda adalah untuk menyelami jiwa dari naskah ini, memahami landasan filosofisnya, jejak sejarah, dan mimpi besar yang menjadi fondasinya. Baik, mari kita mulai. Tentu, dan penting untuk kita ingat bersama, Mukadimah dalam sebuah konstitusi itu bukan sekedar paragraf pembuka yang formal. Ia adalah, bisa dibilang detak jantung dari seluruh dokumen. Ia adalah sebuah manifesto, pernyataan identitas, dan juga kompas moral yang akan mengarahkan seluruh pasal yang mengikutinya. Setiap kata di dalamnya itu dipilih dengan sangat hati-hati untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa kami ada dan kami hendak menjadi bangsa yang seperti apa? Mari kita langsung lihat kalimat pertamanya, karena ini langsung menunjukkan arah kompas tersebut. Dikatakan, kami mengaku dengan penuh syukur dan pujian bahwa bangsa dan negara West Papua adalah di bawah kuasa kemuliaan dan kebenaran Tuhan Yahweh yang menciptakan alam semesta, leluhur, dan segala berkat yang dilimpahkan bagi bangsa Papua. Ini sebuah penegasan spiritual yang sangat-sangat kuat sebagai fondasi utama. Sangat kuat. Penempatan pengakuan teologis di titik paling awal ini memberi sinyal yang jelas bahwa perjuangan yang digariskan bukanlah perjuangan politik sekuler semata. Ada dimensi sakral di dalamnya, sebuah panggilan yang diyakini berakar dari yang ilahi. Namun, yang membuatnya unik adalah penyandingan kata Tuhan Yahweh dengan leluhur. Ah ya. Ini menunjukkan sebuah harmoni yang indah antara keyakinan monoteistik dengan kearifan dan spiritualitas adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Artinya, ini bukan upaya untuk menghapus satu demi yang lain, tapi justru merangkul keduanya sebagai satu kesatuan sumber kekuatan. Tepat sekali, ini adalah sebuah sintesis. Ada pengakuan terhadap sang pencipta alam semesta, sekaligus penghormatan yang mendalam terhadap nenek moyang, sebagai perantara berkat dan penjaga tanah. Ini menciptakan jalinan spiritual yang tak terpisahkan antara langit, tanah, dan manusia Papua itu sendiri. Identitas bangsa dibangun di atas dua pilar spiritual yang saling menguatkan ini. Oke, jadi fondasinya sangat spiritual, tapi ini kan sebuah konstitusi ya, sebuah dokumen politik. Bagaimana naskah ini menyambungkan keyakinan kepada Tuhan dan leluhur dengan klaim kemerdekaan di dunia nyata? Di mana titik temunya? Pertanyaan yang sangat bagus, titik temunya ada di paragraf kedua. Paragraf ini secara cerdas menjembatani yang sakral dengan yang politis. Mukadimah ini menyatakan perjuangan bangsa Papua untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai, dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu-gugat. Kata kuncinya di sini adalah hak asasi. Sebuah istilah yang punya bobot sangat besar di panggung internasional. Tempat. Dengan membingkai perjuangan ini sebagai hak asasi manusia, narasinya diangkat, bukan lagi sesuatu yang mungkin bisa dianggap sebagai isu politik internal atau separatisme, tapi menjadi sebuah isu moralitas universal. Ini adalah cara menyatakan kepada dunia bahwa cita-cita ini bukanlah sekedar keinginan politik sekelompok orang, melainkan sejalan dengan prinsip kemanusiaan paling mendasar. Yang diakui oleh PBB dan seluruh dunia. Betul, hak ini bukan sesuatu yang diminta, melainkan sesuatu yang melekat secara kodrati, anugerah dari Sang Pencipta yang disebut di paragraf pertama tadi. Jadi, ini bisa dilihat sebagai sebuah langkah strategis untuk mengubah bahasa perjuangan agar bisa dipahami dan diterima oleh audiens global, dari narasi politik lokal menjadi narasi hak asasi manusia universal. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu adalah upaya untuk berbicara dalam bahasa hukum dan moralitas internasional. Sebuah penegasan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah manifestasi dari hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, sebuah prinsip yang sangat dihormati dalam hukum internasional. Lalu, setelah meletakkan fondasi spiritual dan klaim hak asasi, Mukadimah ini tidak berhenti di sana. Ia kemudian menyajikan daftar jejak sejarah yang sangat panjang dan padat. Jujur saja, saat pertama kali membacanya, daftarnya terasa begitu banyak. Mengapa penting untuk mencantumkan semua tonggak sejarah ini secara mendetil? Nah, ini adalah bagian yang krusial untuk membangun legitimasi historis. Pencantuman daftar peristiwa yang panjang dari tahun 1961 hingga 2014 itu adalah sebuah upaya sadar untuk membangun narasi kesinambungan.
Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Gerakan yang melahirkan konstitusi ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak, sebuah muara dari sungai panjang perjuangan yang melibatkan berbagai generasi dan faksi selama lebih dari setengah abad. Jadi ini semacam pembuktian bahwa api perjuangan ini tidak pernah padam, hanya diwariskan dari satu generasi ke generasi. Benar. Dari generasi berikutnya, mari kita lihat beberapa momen kunci yang disebut. Dimulai dari Kongres Rakyat Papua I tahun 1961, di mana manifesto politik dideklarasikan. Ini dianggap titik awal artikulasi politik modern. Lalu ada pengibaran bendera bintang fajar di tahun yang sama. Kemudian pendirian Organisasi Papua Merdeka atau OPM di tahun 1963, proklamasi pemerintahan revolusioner sementara tahun 1971, sampai deklarasi Saralana di Vanuatu tahun 2014. Deklarasi yang menyatukan berbagai kelompok perjuangan di bawah payung ULMWP. Betul. Apa signifikansi dari penyebutan berbagai kelompok dan momen yang berbeda ini? Bukankah itu justru menunjukkan adanya perpecahan di masa lalu? Justru sebaliknya, dengan menyebutkan semuanya, konstitusi ini sedang melakukan sebuah rekonsiliasi naratif. Ia seolah mengatakan bahwa setiap upaya, setiap proklamasi, setiap kongres, terlepas dari siapa pemimpinnya atau di mana lokasinya, adalah bagian dari satu aliran sejarah yang sama. Ini adalah cara untuk menyatukan berbagai memori kolektif dan juga faksi-faksi yang mungkin pernah berseberangan di bawah satu payung narasi yang koheren. Ini adalah pesan persatuan. Kita semua adalah bagian dari cerita panjang ini, dan inilah puncaknya. Tunggu sebentar, ada satu kalimat di akhir bagian sejarah ini yang membuat saya terdiam. Setelah merinci semua perjuangan melawan kolonialisme dan aneksasi, tujuannya dinyatakan demi menjamin Pulau New Guinea bagi keselamatan hidup planet bumi. Ini rasanya sebuah lompatan yang sangat jauh. Apa hubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan ekologi global? Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang paling visioner dan mungkin paling cerdas dari seluruh mukadimah ini. Dengan memasukkan frasa tersebut, perjuangan ini didefinisikan ulang. Ia tidak lagi hanya tentang bangsa Papua. Ia diposisikan sebagai sebuah tanggung jawab ekologis untuk seluruh dunia. Pulau New Guinea kan adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Sebuah paru-paru planet yang vital. Saya mengerti sekarang. Jadi ini bukan sekedar idealisme lingkungan, tapi juga sebuah pernyataan posisi di panggung global. Tepat sekali. Di tengah krisis iklim global, narasi ini menjadi sangat relevan dan kuat. Pesannya adalah, kami bukan hanya berjuang untuk diri kami sendiri, kami berjuang untuk melindungi salah satu benteng ekologis terakhir di planet ini. Ini secara dramatis memperluas audiens mereka. Dari yang tadinya hanya para diplomat dan politisi, kini audiensnya adalah setiap aktivis lingkungan, setiap ilmuwan, dan setiap warga dunia yang peduli pada masa depan bumi. Ini mengubah perjuangan dari soal politik menjadi soal keberlangsungan hidup kita semua. Persis. Setelah pondasi spiritual, klaim hak asasi, legitimasi sejarah, dan visi ekologi global ini diletakkan, barulah mukadimah ini sampai pada tujuan praktisnya. Dikatakan, maka disusunlah konstitusi pemerintah sementara United Liberation Movement for West Papua sebagai landasan hukum dan politik dalam mencapai tujuan pembebasan. Sangat lugas ya. Iya, kalimat itu berfungsi sebagai jembatan. Ia menghubungkan seluruh gagasan besar yang telah dipaparkan dengan kerangka kerja hukum yang akan diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Namun, sebelum mukadimah ini selesai, ia memberikan satu lapisan fondasi terakhir yang sangat fundamental yang menjadi jiwa dari pemerintahan yang hendak dibangun. Di bagian akhir ini, saya menemukan istilah yang terus terang membuat saya berhenti sejenak. Prinsip Triganda Logika Papua Melanesia. Kedengarannya sangat filosofis dan mungkin sedikit rumit. Bisa bantu kami membedahnya? Tentu. Istilah itu memang terdengar akademis, tapi konsepnya sebenarnya sangat indah dan bisa kita pahami dengan mudah. Anggap saja ini adalah resep atau formula untuk membangun sebuah bangsa. Triganda artinya ada 2 set nilai, di mana masing-masing set terdiri dari 3 unsur. Oke, 2 set nilai, apa saja itu? Set pertama disebut asas Trias Nurani Papua. Ini adalah bumbu untuk ke dalam ya, untuk hati nurani bangsa dan para pemimpinnya. Isinya adalah 3 nilai, kasih, setia, dan jujur.
Ini adalah fondasi moral dan etika internal. Ia mendefinisikan karakter dan kompas batin yang harus menjadi pegangan dalam setiap tindakan. Kasih, setia, dan jujur. 3 nilai yang sangat universal ya. Ini bukan sekedar aturan hukum ya. Rasanya ini lebih seperti karakter dasar yang diharapkan dari setiap individu dan pemimpin. Mirip seperti 3 sifat utama yang kita cari dari seorang sahabat karib. Bayangkan jika itu menjadi dasar sebuah negara. Analogi yang sangat bagus. Itulah intinya. Ini bukan tentang pasal hukum yang kaku, tapi tentang pembentukan karakter bangsa dari dalam. Lalu ada set kedua, yaitu semangat trias persaudaraan Melanesia. Jika yang pertama adalah bumbu untuk ke dalam, maka ini adalah bumbu untuk keluar, untuk mendefinisikan identitas politik. Isinya adalah satu bangsa, satu jiwa, dan satu solidaritas. Satu bangsa, satu jiwa, satu solidaritas. Apa makna di balik 3 serangkai ini? Satu bangsa adalah penegasan atas persatuan internal, mengatasi perbedaan suku dan wilayah di West Papua. Satu jiwa, melangkah lebih jauh, ini tentang kesatuan spiritual dan aspirasi. Dan yang sangat penting, satu solidaritas, secara sadar mengikatkan diri pada keluarga Melanesia yang lebih luas. Dari Fiji, Vanuatu. Dunia baru. Ini adalah pernyataan identitas. Kami adalah bagian dari rumpun Melanesia, dan kami berdiri bersama saudara-saudara kami. Dan saya baru sadar, satu bangsa, satu jiwa ini kan tercermin langsung dalam semboyan yang tertera di lambang negara, One People, One Soul. Jadi, ada konsistensi yang luar biasa antara nilai filosofis dalam konstitusi dengan simbol-simbol visual kenegaraan. Semuanya saling mengunci dan memperkuat. Tepat. Konsistensi antara teks, simbol, dan semangat ini sangat penting dalam proses nation building atau pembangunan bangsa. Itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini bukan sekedar kata-kata indah di atas kertas, melainkan sesuatu yang dihidupi dan ingin diwujudkan dalam setiap napas kebangsaan. Jadi, jika kita rangkum, apa arti dari semua ini? Mukadimah ini ternyata jauh lebih dari sekedar pembukaan. Ia seperti memetakan DNA dari sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang akarnya menghunjam kuat pada keyakinan kepada Tuhan dan leluhur. Kemudian, perjuangan itu diberi legitimasi oleh jejak sejarah perlawanan yang panjang dan tak terputus. Visinya diperluas melampaui batas negara dengan tanggung jawab ekologis untuk planet bumi. Dan seluruh geraknya dipandu oleh 2 pilar utama, kompas moral internal yaitu kasih, setia dan jujur, serta identitas politik eksternal yaitu satu bangsa, satu jiwa, dan satu solidaritas Melanesia. Pada akhirnya, Mukadimah ini benar-benar berfungsi sebagai piagam cita-cita. Ia bukan hanya dokumen hukum, tetapi sebuah manifesto yang menyatakan kepada dunia tentang siapa kami, apa yang kami perjuangkan, dan masyarakat seperti apa yang ingin kami bangun di atas tanah leluhur kami. Benar. Ia adalah sebuah janji kepada diri sendiri dan sekaligus sebuah deklarasi kepada dunia. Idealnya, setiap kebijakan, setiap undang-undang, dan setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah sementara harus bisa dirunut kembali dan diuji berdasarkan prinsip-prinsip luhur ini. Ia adalah bintang penunjuk arah. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Setelah kita bersama-sama memahami fondasi spiritual, historis, dan filosofis yang begitu kaya ini, bagaimana menurut Anda prinsip-prinsip seperti kasih, setia, dan jujur, serta visi untuk menjamin keselamatan planet bumi dapat secara nyata membentuk karakter sebuah negara jika kelak terwujud? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa dalam perenungan. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.